Sekarang secara resmi Israel dan Lebanon berada dalam keadaan gencatan senjata, tapi kita pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Dan dalam gencatan senjata sebelumnya, dinamika yang terjadi adalah Hizbullah berhenti, sementara Israel tetap menembak. Tapi kali ini tidak demikian. Kita melihat bahwa Hizbullah sekarang terus melancarkan serangan terhadap pasukan Israel dan komunitas di perbatasan utara Israel. Jadi apa yang berubah dari sisi Hizbullah? Nah, gencatan senjata ini disebut oleh penduduk bagian utara Israel sebagai perang gencatan senjata. Jadi, maksud saya, kita sedang berada dalam perang total dengan Hizbullah. Dan hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, IDF menyerang target di Lebanon Utara, 150 km dari perbatasan. Ini adalah hal baru. Dan saya pikir ini adalah sebuah peringatan kepada Hizbullah bahwa jika mereka terus mengancam pasukan dan tentu saja maksud saya menargetkan warga sipil, maka Israel tidak akan punya pilihan selain melakukan intervensi lebih radikal di Lebanon. Dan ini berarti akan ada intrusi yang lebih besar, serbuan darat pasukan kami ke Lebanon, menargetkan sasaran-sasaran khusus dan elit di Lebanon, serta sasaran para pemimpin. Misalnya, seperti yang pernah kami lakukan di masa lalu. Dan sampai sekarang, kami tidak melakukan itu, karena ada dikte Amerika untuk tidak melakukannya, untuk tidak memperluas lingkup konfrontasi ke Beirut dan wilayah lainnya. Maksud saya, tapi kami, Israel, sedang menggerus mereka di sana sedikit demi sedikit, dan kami terus maju. Kami belum sampai di Dahia, tapi kami sudah maju di lembah Beka'ah, di bagian utara Lebanon. Dan Hizbullah harus langsung merasakannya semua. Jadi, seperti yang Anda katakan, kita sedang dalam perang. Ini adalah perang atrisi, dan inilah yang diinginkan Hizbullah. Ingin pasukan Israel terkurung di suatu wilayah. Dan wilayah ini telah ditentukan oleh Amerika Serikat. Juga mengatakan, tidak lebih dari 10 km ke dalam wilayah Lebanon. Dan karena itu, dan karena pemahaman Hizbullah bahwa Israel tunduk dan patuh pada tekanan Washington. Dan karena keberhasilan yang mereka rasa Iran capai dalam negosiasi dengan Washington, mereka merasa semakin berani untuk menjadi jauh lebih agresif terhadap Israel. Dan seperti yang saya maksudkan dengan apa yang dikatakan Naim Netanyahu dalam pidato terakhirnya, pilihannya adalah mati syahid atau kemenangan. Jadi tidak ada cara untuk menyatukan keduanya. Ini adalah keputusan mereka. Dan keputusan sekarang juga sedang dipertimbangkan berdasarkan elemen-elemen lain. Dan elemen pertama yang ada di benak Hizbullah adalah bagaimana menjatuhkan pemerintahan ini, bagaimana menjatuhkan pemerintah Lebanon. Dan ini adalah ancaman langsung. Jika Anda terus bernegosiasi dengan pihak merah, maka jangan kaget kalau kami akan turun ke jalan. Jadi kita akan membahas ancaman yang sangat tidak biasa dari seseorang bernama Qasem. Tapi Anda tadi menyinggung soal negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Sekarang, apakah gencatan senjata di Lebanon akan diatur dalam gencatan senjata itu atau tidak? Situasinya tetap akan seperti ini. Pasukan Israel masih berada di lapangan. Dan Hizbullah telah bersumpah bahwa selama pasukan Israel tetap berada di sana, mereka akan terus menyerang. Dan pasukan Israel akan tetap berada di sana sampai Hizbullah dilucuti, yang merupakan proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi, apakah IDF mampu tetap bertahan di wilayah Lebanon Selatan ini sambil terus diserang oleh Hizbullah? Maksud saya, ini semacam membawa kita kembali ke realitas sebelum penarikan pasukan pada tahun 2000. Sejujurnya, menurut pandangan saya, menurut pengalaman saya di Lebanon, saya tidak berpikir bahwa zona penyangga keamanan sepanjang 5 atau 10 km ini akan memberikan keamanan yang kita butuhkan di Lebanon. Kami telah menghancurkan 29 desa di baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sekarang kami adalah pelakunya. Maksud saya, di wilayah tempat kami berada, ada lebih dari 68 desa yang sebagian besar telah hancur. Jadi pertahanan di utara bisa dilakukan dari dalam perbatasan internasional kita dengan pengaturan keamanan di dalam Lebanon.
Jadi, mengapa harus ada zona keamanan sama sekali? Tepat sekali. Ini sebenarnya adalah ancaman. Ancaman bagi orang Lebanon memberitahu mereka, oke, apa yang terjadi dengan pendudukan desa-desa itu. Hampir 1 juta orang Lebanon melarikan diri ke utara. Dan sekarang kami sedang memusatkan perhatian pada Nabatiyah dan Tirus, dan itu berarti 250,000 orang Lebanon lainnya harus pergi ke utara. Dan ini menciptakan tekanan pada pemerintah dan juga tekanan pada Hizbullah. Jadi Anda mengatakan bahwa zona keamanan ini lebih merupakan taktik tekanan daripada kebutuhan keamanan. Seperti yang Anda katakan, maksud saya kami sudah punya pengalaman dari tahun 1982 sampai tahun 2000 dan itu tidak banyak membantu. Maksud saya, kami justru menjadi target Hizbullah. Dan sebenarnya kami justru mendorong Hizbullah menjadi seperti sekarang ini karena konfrontasinya dengan pasukan IDF dan perang di Lebanon Selatan dengan tentara. Jadi ini, maksud saya, ini adalah fakta. Ini adalah ujian. Jadi kita harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kita. Dan jika Anda menempatkan tentara di antara Lebanon dan desa-desa di utara, maka kita juga bisa menempatkan tentara dan desa-desa di posisi yang sama di belakang perbatasan internasional kita. Tapi ini, seperti yang saya katakan, ini adalah kartu yang kita gunakan untuk memberi tekanan dan mencapai solusi politik dengan pemerintah Lebanon. Dan sekarang saya harus membahas satu hal yang Anda katakan sebelumnya, seolah-olah tujuan negosiasi ini adalah untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Ini bukan yang dibicarakan oleh orang-orang Lebanon. Lebanon, para negosiator Lebanon bersama dengan Presiden Lebanon sedang membicarakan tentang negosiasi penarikan Israel, rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah selatan. Tidak ada satu kata pun tentang normalisasi atau pengaturan keamanan dengan Israel.